Jadi itu menurut saya perubahan itu sunatullah. Dan memang harus dilakukan. Itu ya. Kenapa demikian? Ya kan kita lihat, misalnya dalam konteks pendidikan, saya ini orang pendidikan. Mas Nadiem kan kemudian mengubah cara, gitu ya. Wah sekarang ini orang-orang Indonesia ini sangat nggak independen nih, sangat nggak merdeka. Jadi paham deh, banyak orang marah terhadap kebijakan-kebijakan. Iya, gitu. Jadi dia rubah caranya. Oh ya, maka dibuatlah kampus merdeka, gitu ya. Dibuatlah Merdeka Belajar. Itu kan perubahan. Apa kaitan atau efeknya? Tahu-tahu keputusan Mahkamah Agung memutuskan membatalkan atau tidak menyetujui permintaan Muldoko untuk menjegal Partai Demokrat gitu ya. Ini apa dampak terhadap Mas Anies atau salah pengertian kita terhadap Muldoko bahwa di backup oleh istana misalnya? Itu gimana? Sejak awal kan saya adalah orang yang nggak mempercaya itu. Saya adalah orang yang nggak mempercaya teori konspirasi itu. Karena bagi saya, ya Pak Jokowi, Pak Mahfud MD yang sekarang memerintah itu nggak bakal melakukan langkah-langkah konyol lah, gitu ya. Dia nggak akan melakukan tindakan yang menyebabkan namanya itu jelek, gitu ya. Itu. Artinya itu memang nampak konyol gitu ya, tetapi secara hukum boleh saja. Secara hukum dia menghormati juga ya. Gitu ya. Itu kan ikhtiarnya Muldoko gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlalu terbawa dengan pola pikir itu. Yang pasti ketika kemudian Pak Muldoko ditolak gitu ya, Demokrat pimpinan Mas Ahaye yang menang gitu, dan itu kan mengembirakan buat kita, buat pendukung Mas Anies, bahwa tadinya kan ada konspirasi begitu, ada teori konspirasi begitu, nanti Demokrat diculik gitu makanya kemudian Ahaye agak miring gitu ya, kan begitu tuh cara berpikirnya. Tapi saya memang sejak dulu yakin bahwa nggak mungkin lah itu, gitu ya. Makanya sekarang kan tinggal konsistensi Demokrat saja. Apakah Demokrat itu akan tetap berada pada barisan perubahan seandainya Mas Ahaye tidak jadi wakil presiden, gitu ya. Calon wakil presiden kan itu yang jadi diskusi kita kan, gitu ya. Karena ketika Mas Ahaye cabut gitu, selesai juga kita. Apalagi dengan kemarin PAN dan Golkar sudah di Pak Prabowo, artinya sudah tidak ada harapan lagi. Tapi secara pribadi Pak Sutrisno ya, tentang Ahaye lah, ini kembali pada masa Demokrat, cukup harmonis dan berkesinambungan dan meyakinkan menurut Pak. Saya kalau pandangan pribadi saya, Anies Ahaye bagus ya, bagus gitu ya. Dan kelihatan penyesuaian dari Ahaye juga cukup bagus kan? Cukup bagus. Dan sejak awal kan Demokrat itu konsisten dengan perubahan, dan Demokrat itu berada di di oposisi gitu. Jadi sudah barang tentu kalau kita bicara soal perubahan, maka memang cukup merepresentasi gitu. Gitu. Terutama anak milenial ya, saya suka sekali ya. Terutama anak milenial. Terus yang kedua juga kalau kita bicara statementnya Ahaye itu kan sangat pro perubahan. Misalnya dia kritik soal pembangunan IKN yang nggak tepat, itu pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan gitu loh. Jadi kan itu betul. Jadi kalau kita bicara soal koalisi perubahan ya memang Ahaye kan gitu ya. Gitu. Tapi ya lagi-lagi menentukan cawapres itu nggak gampang. Gitu ya, dan itu memang butuh waktu, butuh pemikiran yang jernih gitu ya. Bukan lagi pemikiran, bukan lagi insting, tapi intuisi gitu. Dan jangan salah, intuisi itu kan muncul ketika pemikiran logis tidak aktif kan gitu ya. Jadi untuk menentukan cawapres itu pakai intuisi kalau saya.
Jadi sudah pada level yang dalam gitu. Yeah. Nah kalau mengenai 3 partai yang menjadi modal utama kalau kita mengikuti presidensial threshold gitu ya, insya Allah kokoh mas, nggak ada masalah ya. Harusnya iya. Sudah selesai itu. Iya, harusnya sudah selesai. Bahwa ujian ke masing-masing partai belum selesai itu urusan lain. Yeah, ya. Tapi yang penting ini internal selesai. Yeah. Itu yang sebenarnya menggembirakan, sekaligus mengkhawatirkan. Kalau kita lihat diskusi di Kompas TV kemarin, kalau saya lihat sih harusnya sudah tidak ada masalah. Jadi pada level relawan, pada level 3 partai itu sudah sangat legowo apapun yang akan nanti diputuskan gitu ya. Karena apa? Karena ini kan perjuangan. Gitu. Jadi bukan persoalan Mas Ahaye jadi cawapres atau tidak jadi cawapres. Atau dari PKS Ahmad Heriawan jadi cawapres atau tidak cawapres, kan bukan itu. Substansinya adalah bagaimana kita ingin melakukan perubahan yang lebih baik buat Indonesia. Dan Anies Baswedan kan ini orang yang ditawarkan sebagai antitesa dari pemerintahan sekarang kan gitu. Jadi menurut saya sebetulnya walaupun Pak Anies dengan datar sekali tidak pernah mau mengatakan ini antitesa gitu ya. Dan itu nggak perlu dikatakan. Nggak perlu dikatakan. Jadi Anies Rashid Baswedan itu memang lahir sebagai antitesa Jokowi gitu. Jadi nggak perlu Mas Anies deklarasi soal bahwa dia antitesa dari Jokowi. Rejim yang tidak menginginkan Mas Anies itulah bahwa menandakan bahwa Anies itu antitesa. Mungkin bisa cerita sedikit tentang perubahan dari awal teks lain itu adalah continuous change. Sekarang ini dari perubahan dan untuk persatuan itu mungkin ada proses apa terjadi? Ya, misal saya melihatnya begini bahwa pilihan yang tepat memang perubahan untuk perbaikan. Kenapa demikian? Karena kita menyadari betul bahwa setiap zaman, setiap kepemimpinan itu pasti ada bagusnya. Iya. Gitu. Jadi Bung Karno gitu ya, banyak bagusnya, tapi ada kelemahan. Pak Harto kan gitu ya. Dan itulah yang disadari. Jadi kita nggak boleh kemudian mengignore itu. Ya, setiap zaman itu memang harus melanjutkan dan harus memperbaiki. Gitu ya. Karena apa? Karena setiap zaman kan beda tantangannya. Tapi kalau ada kelompok orang yang kemudian menolak perubahan, itu menurut saya tidak napak bunyi dia. Apalagi di zaman sekarang. Jangankan setahun, jangankan 5 tahun, ya dalam waktu 2 bulan aja harus berubah. Berubah strategi, berubah cara, ya, berubah respon, kan gitu ya. Jadi itu menurut saya perubahan itu sunatullah. Dan memang harus dilakukan. Gitu ya. Kenapa demikian? Ya kan kita lihat, misalnya dalam konteks pendidikan, saya ini orang pendidikan. Mas Nadiem kan kemudian mengubah cara, gitu ya. Sekarang ini orang-orang Indonesia ini sangat nggak independen nih, sangat nggak merdeka. Jadi paham deh, banyak orang marah terhadap kebijakan-kebijakan. Gitu. Jadi dia rubah caranya. Maka dibuatlah kampus merdeka, gitu ya. Dibuatlah Merdeka Belajar. Itu kan perubahan. Nanti zaman Mas Anies, misalnya, kalau itu masih relevan, lanjutkan, kan gitu. Tapi kemudian kalau caranya sudah nggak bagus, ya dirubah lagi. Sekarang kurikulum aja dirubah-rubah terus kan gitu. Masa kemudian kita menolak perubahan? Dan itulah yang ditawarkan oleh Mas Anies ini, perubahan untuk perbaikan. Makanya kalau saya punya keyakinan, kalau orang yang mempertahankan apa yang ada sekarang, menurut saya kalau belajar dari Amerika itu hampir jarang lah ya. Setelah 10 tahun itu kemudian dia bertahan untuk, bukan hanya orangnya menurut saya ya. Misalnya pelajarilah demokrasi di Amerika gitu ya. Setiap 10 tahun pasti berganti. Republik nanti ganti Demokrat. Tapi ada yang 5 tahun juga diganti. Kemarin kan Donald Trump 5 tahun karena fatal kalah kan gitu. Itu maksudnya Joe Biden. Nah Indonesia menurut saya sebetulnya ini kan cuma kalah media saja.
sebetulnya orang yang ingin terjadi perubahan itu lebih besar. Saya juga melihat bahwa setelah berubah kemudian menjadi perubahan dan perbaikan. Memang kelas-kelas tertentu ya, kelas-kelas dalam masyarakat ini yang menengah ke atas itu nampak ada kegembiraan Pak Tris, saya lihat itu.